Halo, selamat datang lagi di G2M Podcast hari ini. Nah, hari ini kita ada tamu spesial juga, ada Pastor Bayu, salah satu tim pastoral dari Gospel Generation Ministry. Nah, Pastor Bayu adalah bagian dari tim pastoral yang kita juga pelayanan juga ada weekday-nya ya, nggak cuma hari Minggu gitu. Kita juga ada waktu untuk counseling gitu. Jika Anda ingin counseling, kelas baptisan juga ada juga ya di G2M, jadi bisa langsung kontak ke kontak WA sekretariat G2M and maybe we can meet up and help you out and serve you as well. So hari ini Pastor Bayu, kita ada banyak pertanyaan nih. Kan Pastor Bayu terkenal untuk bisa jawab banyak pertanyaan. Iya. That's interesting. Jadi tadi kita lagi ngobrol-ngobrol ya Pastor ya. Jadi aku sih dari sisi aku pengen tahu gitu kok di dalam kekristenan itu ada yang hitam putih gitu ya, black and white. Tapi ada juga yang masih banyak kita tuh facing hal-hal yang abu-abu nih, gitu loh. Nah, ada satu ayat yang tadi kita juga lagi ngobrol-ngobrol, ada apa? Kolose 2 ayat 16 katanya begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, dari situ banyak examples gitu. Misalnya ada salah satu contoh yang kita kepikiran tadi, yang gampang gitu ya, yang out of our heads, itu adalah merokok itu salah gitu ya. Tetapi kalau misalnya merokok sigar gitu kan, kalau sigar itu kan istilahnya nggak ditelen, itu boleh lah. Nah, itu ada klaim yang seperti itu yang kita sering dengar juga. Nah, itu bagaimana nih dengan konteks itu dan juga konteks ayat gitu, Pastor Bayu? Oke. Yang saya pahami khususnya tentang sigar itu dia, bahwa saya nggak ngerti kalau perkembangan tentang sigar yang kemudian masuk dan dikeluarkan lagi, tidak sampai masuk ke dalam tubuh, itu apakah ada dari sisi kesehatan itu punya dampak negatif nggak? Itu sejauh itu yang saya belum paham tentang penelitian itu gitu ya. Jadi ini mengejutkan nih pertanyaannya. Langsung dalam ya. Tapi saya pikir tadi tentang Sabat, tentang makanan, minuman. Sebenarnya waktu kita tengah ngobrol, memang because the verse di sini bilang janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. So dari situ kita pikir ya merokok. Sebenarnya sensitifnya bukan sensitif juga karena kita tahu kita tidak merokok kan. Betul. Tapi kalau kita mau proof dari firman Tuhan bahwa kamu nggak boleh merokok, juga nggak ada direct jawabannya, atau minum wine gitu. Tapi di sini kita tidak harus dikongkongkan karena kita sudah ada hidup Kristus di dalam kita. Ini cuma makanan, cuma minuman. Tetapi kita tahu ayatnya, kita tahu artinya. Tetapi kita juga tahu nggak bisa rokok. So how do you actually explain dari situ? I mean the cigar one is a difficult one ya. Pasar kita biarin dulu. Just say rokok dulu. Of course, if you ask me, I don't smoke. Aku tidak karena kesehatan semuanya. Tapi ya gimana? Apakah ini dikaitkan juga dengan misalnya pendekatan ke seseorang, bagaimana memberitakan Injil, sementara orang yang kita mau beritakan ini dia masih merokok atau nah apakah ada kaitannya ke situ? Karena kalau langsung ini dalam arti saya pribadi, saya menangkapnya saya tidak merokok dalam bentuk apapun juga. Iya benar gitu ya. Itu kalau saya. Iya benar. Gitu. Saya juga. Saya juga. Tapi ini apakah ada kaitannya ke situ? Apakah ketika kita kemudian pendekatan kepada seseorang ataukah memberitakan Injil atau kita mau membawa orang yang sudah Kristen ini sementara dia punya kebiasaan rokok kuat gitu kan, apakah kemudian kita langsung berkata rokok itu salah, rokok itu tidak sesuai firman? Nah, apakah ini dalam arti pendekatan kepada entah jemaat, entahkah orang Kristen, entahkah apalagi orang yang di luar Tuhan gitu kan? Ya, apakah seperti itu? Itu yang saya sempat berpikir kalau ini ke saya akan jawab langsung tegas, tidak seperti itu. Nah ini yang ya sebenarnya dua-duanya juga sih. Oke. Karena kita cuman ya itu contoh ekstrim lah ya istilahnya.
tetapi ya balik lagi ke ya gimana konteks Alkitab kan sama konteks istilahnya hidup kita sekarang kan jauh ya. Kan tahunnya, abadnya udah beda gitu ya. Tetapi kan memang di Alkitab itu tuh semuanya itu udah ada prinsip yang tertulis gitu. Tetapi dengan perubahan waktu itu kan konteks gitu ya. Budaya itu semua kan berubah. Jadi setelah itu banyak yang kita jadi bingung. Gitu loh. Dimana misalnya di sini ada beberapa hal yang misalnya di budaya kita sebagai orang Indonesia itu bisa kita lihat tabu. Misalnya minum gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya di konteks luar negeri, konsep minum itu something yang biasa. Dan kayak ya nggak big problem misalnya untuk bisa konsumsi misalnya wine atau apa. Baik lagi di Alkitab juga kan Yesus merubah air itu air jadi ya kan anggur juga gitu. Maksudnya ya jadi kan ini ya itu aja dari contoh-contoh itulah ya kita jadi pengen tahu misalnya kayak hal-hal yang seperti abu-abu itu kita sikapnya mesti gimana nih gitu loh. Apakah misalnya jawaban itu akan menjauhi kita atau bikin kita lebih dekat lagi gitu kan. Karena pastinya aku yang sering ngomong gitu misal ke yang non-Kristen gitu kan ya, ada hal-hal yang memang aku aja nggak bisa jawab gitu loh. Kan? Tetapi hopefully apa aja itu tetap arahinnya balik lagi ke Tuhan. Balik lagi ke Alkitab. Gimana caranya kita bisa untuk encourage orang untuk tetap dekat dan mencari Tuhan gitu kan. Berarti saya bisa jelaskan dari dua sisi, dari sisi saya, dari sisi bagaimana pendekatan ke orang lain gitu ya. Oke, udah. Ini nggak perlu diulang lagi tadi ya? Nggak perlu. Oh ini sudah langsung ini rupanya? Iya, sudah dari tadi. Ya oke. Kalau dari pemahaman saya, apapun itu yang masuk ke dalam tubuh dan itu merugikan atau mengganggu kesehatan, pada dasarnya firman Tuhan ada tertulis juga ya bahwa itu sebaiknya jangan digunakan. Apapun, apakah itu tadi sekedar yang disampaikan berupa sekedar asap itu masuk tapi nggak sampai ke dalam tubuh, kita keluarkan lagi, atau apalagi sampai masuk ke dalam tubuh. Itu bagi saya pribadi adalah sesuatu yang mengganggu kesehatan dan sebaiknya tidak. Tetapi dalam kaitan misalnya kita pendekatan kepada orang-orang yang seperti ini, ya mereka orang Kristen tapi mungkin belum lahir baru, atau mungkin dia sudah lahir baru tapi dia butuh waktu untuk lepas dari keterikatan akan rokok dalam bentuk apapun, maka ya kita harus sampaikan apa adanya bahwa saya tidak merokok, gitu. Tetapi saya tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, sehingga walaupun dulu saya pernah mencoba, ya mustahil lah laki-laki mungkin tidak penasaran dan kemudian ketika kecil atau mungkin ketika menginjak remaja ingin coba-coba. Saya pun pernah gitu ya mencoba-coba. Tetapi pada akhirnya ketika proses saya mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, Roh Kudus akan membawa saya pada satu titik bahwa rokok itu tidak sepatutnya asapnya atau zat apapun itu masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, sehingga ketika saya pendekatan kepada orang yang sudah Kristen ataukah yang Kristen belum lahir baru dan apapun itu, apalagi yang belum di dalam Tuhan, maka saya pendekatannya adalah bukan pendekatan memaksakan kondisi saya yang sekarang yang sama sekali tidak merokok langsung supaya mereka mengikut saya atau meniru saya dalam kondisi saya sekarang. Nah, pasti pendekatan saya akan berbeda dan saya berkata intinya adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau, ya. Dan kalau engkau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka Roh Kudus akan diam di dalam hidupmu dan Roh Kudus inilah yang akan bekerja di dalam kehidupannya. Menurut proses, menurut waktu. Dan pada akhirnya saya percaya itu sampai pada tahap di mana dia menyadari bahwa Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang negatif atau yang mengganggu kesehatan itu masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Benar. Because I think sometimes yang struggle-nya ya, pergumulannya, kalau
Pastor, rokok pun bukan dosa. Iya. Jadi jawabannya sometimes it's not direct ya, dari firman Tuhan. Karena kalau dia mengganggu kesehatan kita, kita tidak rokok. Itu bukan hanya cuma kesehatan kita kan, karena juga conviction kita. Betul. Karena saya sudah terima Tuhan dan juga saya sekarang seorang pemimpin. Saya mau jadi teladan yang baik untuk jemaat saya atau untuk anak muda atau untuk anak saya. So I think the depth ya, pendalaman dari segi iman kita dan juga perhubungan kita dengan Tuhan itu sudah mendalam, maka itu bukan menjadi sesuatu yang kita harus bahaskan lagi sama Tuhan lagi dan lagi, kenapa nggak boleh. Sebab benar kalau orang tanya rokok dosakah tidak, you can't find a verse. Pastor kasih ayatnya di mana, nggak ada, benar-benar nggak ada. Tetapi the value ya, nilai kita setelah ada perhubungan dengan Tuhan, maka itu tidak seharusnya jadi masanya lagi. Karena I think sometimes sebagai Kristen, kalau kita selalu ulang-ulangi balik ke hal-hal yang dasar ya, yang kita like addiction, yang kita tidak boleh berhenti, dan dari dulu sampai sekarang itu aja yang kita ngomongin, artinya sayang ya hidup kita yang seharusnya dipakai Tuhan, kerja untuk Tuhan lebih lagi, tetapi nggak pernah melakukan lebih dari itu. Kita hanya balik-balik, kita ngomongin rokok, ngomongin ke gereja pada hari Minggu. Karena, just example ya, kalau cuma hanya kita bisa ngomongin balik-balik sebagai gembala, kita ngomongin tentang nanti hari Minggu Pastor Bayu sama Danny ke gereja ya. Kalau kita balik itu aja yang kita ngomongin atau kita yang khotbah, dan gimana sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita bisa benar-benar merubah dunia yang kita sekarang ada. Karena yang basicnya, dasarnya nggak bisa buat. Kita nggak bisa buat, benar-benar menginjil, benar-benar membawa kebenaran firman Tuhan ke kantor, ke keluarga kita, atau ke teman kita. Ya, artinya bahwa saya ingat ini pengalaman ayah saya. Ayah saya dulu kan adalah seorang pelaut dan dia terikat oleh rokok itu 18 tahun lamanya. Nah, singkat cerita bahwa suatu waktu usianya waktu itu 35 tahun, dia dilayani oleh seorang pastor juga, ya, namanya Pastor Pontius Takaliwang. Nah, Pontius Takaliwang ini setelah melayani ayah saya supaya tidak cuma sekedar Kristen tapi mengalami kelahiran kembali itu, padahal pastor ini nggak tanya soal apakah kamu terikat dengan sesuatu, apa itu, gitu. Tetapi tiba-tiba itu muncul dari kesadaran ayah saya setelah dia lahir baru, ada satu hal yang tiba-tiba berubah, gitu, 180 derajat. Artinya tidak semua orang dalam hal merokok itu bisa berubah sedemikian drastis dari yang sama sekali tadi terikat kemudian menjadi tidak pernah. Nah, ayah saya sudah keterikatan itu begitu kuat, tapi tiba-tiba kemudian dia merasa ini ada sesuatu yang berkata bahwa tidak seharusnya itu masih ada di dalam hidup. Sehingga kemudian ayah saya yang tanya sama pastor ini, "Pastor, saya ini masih merokok. Menurut pastor gimana?" Tuh. Dan saya sadar bahwa rokok ini tidak baik dan saya ingin lepas. Nah, itu kesadaran itu muncul dari ayah saya sendiri gitu. Iya, benar. Jadi bukan kemudian pendeta atau pastor ini yang berkata, "Ayo, kamu masih terikat apa saja? Ayo, saya pengen tahu. Ada hal-hal yang belum beres dalam hidupmu. 1, 2, 3, 4. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu." Nggak begitu. Itu kalau cara Roh Kudus bekerja ya. Jadi artinya juga kita tidak bisa memaksakan itu, apalagi coba mengklaim satu ayat firman Tuhan yang mengatakan tadi ya, ini berdosa, ini benar, tidak ya, dan segala macam. Nah, itu pengalaman ayah saya. I think that is so powerful. Karena kita harus membangun setiap jemaat atau anak Tuhan yang baru sampai ke levelnya, tahapnya, dia tahu yang memegang hidup dia bukan rokok, tapi Tuhan Yesus. Karena and then by then, right, hal rokok atau hal addiction itu bisa apa aja. Betul. Bisa HP, bisa social media, bisa anything. Tapi waktu Pastor Bayu tahu bahwa yang pegang hidup saya
Tuhan Yesus, ya udah sih, yang lainnya nggak penting lagi. Betul. And I think, wow, I love it. I really love it. Because jadi fokus kita sebagai gembala atau pemimpin di gereja, it's not like keep wanting people to change, tetapi terus menerus mengintroduce Roh Kudus dan Tuhan Yesus dalam hidup mereka, supaya mereka sendiri yang dirubah Roh Kudus, bukan kita. But it's true lah. Sometimes kita mau cepat kan, Pastor. Betul. Hey, udah terima Tuhan? Oke. Nomor 1 buat ini. Nomor 2 ini kasih lepas. Ini nomor 3 hilang. Ya. Karena yang bisa merubah hati seseorang itu kan kasih. Nah, kasih Tuhan, kasih Kristus itu yang bisa merubah, dan dasar pada kasih itu adalah kasih itu tidak pernah menuntut, kasih itu tidak bisa memaksa. Sekalipun maksudnya baik. Ya, tetapi kasih itu selalu menuntun. Ya, dengan penuh kesabaran sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menggerakkan orang itu berubah lebih baik, lebih baik itu menjadi teladan yang mungkin akhirnya bisa sampai pada posisi kita sekarang. Ini juga butuh waktu. Ya, benar. Sampai pada posisi saya sekarang dan Pastor Kevin seperti sekarang, mungkin bisa cukup menjadi teladan bagi yang lain. Itu kan juga ada proses yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Gitu. Itu tidak bisa dipaksakan, itu alami gitu ya, Roh Kudus yang bekerja ya. Saya pikir begitu. Tapi saya benar-benar suka apa yang Pastor tadi katakan, karena itu harus dari kasih ya. Tuhan tidak memimpin kita atau membawa kita melalui ketakutan. Punishment. Betul, kalau kamu nggak buat ini, nanti aku bakar hidup kamu. Tapi kasih itu menuntun. And that's difficult kan? Tuhan bisa, tapi kita nggak selalunya bisa. Menuntun artinya harus nunggu. Sometimes sampai bertahun-tahun mereka tidak berubah. Bertahun-tahun mereka tidak bertobat kan. Tapi kalau Tuhan pimpin dengan ketakutan, perubahannya mungkin cepat, tetapi nggak lama. Karena waktu fear-nya hilang, dia kembali lagi. Tapi kalau benar-benar kita berubah karena kasih, itu kekal. And I think as a pastor, as a church, kita harus kembali kepada apakah artinya itu kasih Tuhan. Benar. Ya, aku rasa Pastor, karena gereja modern, kita mau ada result yang cepat. Karena kalau resultnya nggak cepat, gereja kamu tidak keren, tidak hebat, nggak bagus sih. Aku mau ke gereja yang bisa merubahkan hidup saya dengan cepat. Jadi beda lah, salah. Conviction. Ya, benar. Wow. Keren sih, ya bener sih. Thank you, Pastor. So good. So good. Ya, bener sih. Bener sih itu tadi apa? Nicely put juga, bener-bener kayak ternyata ya it's not about, it starts di diri kita sendiri gitu. And then ya itulah makanya kenapa kita harus selalu do the best we can untuk selalu dekat sama Tuhan, ya kan? Untuk selalu bisa tahu gitu apa sih di pikiran Tuhan, kehendak Tuhan gitu kan, supaya kita tuh berkenan di hadapan Tuhan. So thank you Pastor Bayu. Thank you. Menjawab banyak banget. One question and but so much depth. Keren banget sih. Thank you Pastor. So semoga sesi hari ini sharingnya dari Pastor Bayu, dari kita juga, pertanyaan-pertanyaannya bisa membantu kalian semua yang lagi mendengarkan podcast kami. Maybe lagi macet atau lagi nunggu somewhere gitu kan, kita bisa sharing-sharing dan juga bisa maybe encourage you kalian semua untuk dekat lagi sama Tuhan hari ini juga. So, terima kasih Pastor Bayu. Sama-sama. Thank you juga udah tune in, and sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye and God bless. Bye-bye.